Oke, selamat siang teman-teman. Kembali lagi bersama saya Ahdan Seko Kanan dengan NIM 4004 024653 135 dari kelas kerjasama 3D Rekayasa Perancangan Mekanik. Oke, baik teman-teman. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas terkait simulink. Jadi kali ini kita akan membahas terkait sistem kendali temperatur dengan Autonix TK4S dan T4RN, pengambilan data manual. Jadi penjelasan ini dibuat setelah saya melakukan praktikum sebelumnya, teman-teman. Di praktikum kedua, saya ada melakukan praktikum terkait ini ya teman-teman, dari TK4S dan T4RN, di mana itu menggunakan PID dan sistem on off. Jadi oke teman-teman, nggak usah lama-lama, langsung saja kita masuk di penjelasannya. Oke, pertama, tujuan percobaan dari materi kali ini, yang pertama mahasiswa memahami prinsip kerja metode kendali on-off dan PID. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan analisis kinerja sistem pengaturan. Untuk respon sistem, jadi respon sistem, pertama kita masuk ke respon sistem. Jadi respon sistem ini adalah cara keluaran temperatur berubah sebagai reaksi terhadap input. Misalnya daya pemanas, set point, gangguan. Jadi respon ini bisa dilihat sebagai kurva waktu, transient, kaluna gitu teman-teman, termasuk karakteristik seperti waktu naik, overshoot, dan steady state error. Kita masuk ke open loop. Jadi open loop itu apa? Jadi open loop ini adalah sistem yang terbuka, Jadi kontrol yang tidak menggunakan umpan balik. Jadi contohnya memberikan daya konstan ke pemanas tanpa mengukur temperatur kelebihan, sederhana, kekurangan, dan tidak bisa kompensasi gangguan atau perubahan beban. Kemudian kita masuk ke closed loop atau sistem tertutup. Jadi closed loop itu menggunakan umpan balik dari sensor, misalnya thermocouple atau RTD, untuk menyesuaikan outputnya agar mencapai set point itu. Contohnya, pengontrol PID yang membaca temperatur dan mengatur output pemanas. Keunggulannya dari sistem tertutup ini atau closed loop itu akurat dan adaptif terhadap gangguan. Kemudian kita masuk di penjelasannya. Kita masuk ke close up dulu yang pertama. Ke closed loop. Jadi closed loop itu adalah alat yang terlihat pada gambar, merupakan modul praktikum sistem pengaturan temperatur yang menggunakan temperatur controller Autonix TK4S dan T4RN sebagai pengendali utamanya. Dan modul ini berfungsi untuk mempelajari sistem kontrol suhu secara closed loop, di mana suhu itu dijaga agar dengan nilai set point yang telah ditentukan. Komponen utamanya terdiri dari controller Autonix yang menampilkan suhu aktual atau PV dan suhu yang diinginkan atau SV. Kemudian ada sensor suhu atau thermocouple yang mendeteksi suhu objek. Jadi serta heater sebagai elemen pemanas yang dikendalikan oleh controller melalui SSR, yaitu Solid State Relay. Selain itu terdapat saklar utama dan terminal 220 VIC sebagai sumber dayanya, serta kabel penghubung yang menyalurkan sinyal dan arus listrik ke seluruh komponen. Jadi secara keseluruhannya alat ini itu menunjukkan bagaimana sistem kontrol otomatis dapat mempertahankan suhu secara stabil menggunakan metode kontrol on off atau PID, teman-teman. Kemudian kita langsung masuk ke alatnya, yaitu Autonix TK4S dan T4RN. Jadi pengenalan dan cara operasional. Sedikit penjelasan, yaitu TK4S dan T4RN itu adalah temperatur controller PID, teman-teman, yang high performance dari seri TIK, mendukung mode on off, PID, heating atau cooling, komunikasi RS485 atau Modbus, dan konfigurasi layout software di IQ Master atau sumber manual dan atau datasheet Autonix. Untuk tampilan dan tombol utamanya sendiri, yang pertama ada display. Display itu dia menampilkan PV atau proses value-nya, dan SV itu menampilkan set value-nya. Kemudian ada tombol. Jadi tombol itu biasanya ada tombol untuk naik turun, enter atau menu, kemudian ada tombol mode untuk akses parameter. Dan selanjutnya ada terminal, koneksi sensor, TC, RTD atau analog, output relay atau SSR, dan kemudian ada supply AC.
kita langsung lihat ke sensor thermocouple tipe K. Jadi probe merah untuk output sensor. Kemudian ini probe merah ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini ada probe merah. Probe merah untuk outputnya, sensor outputnya. Untuk probe biru ini untuk output min. Yang merah plus, yang biru min ya teman-teman. Kemudian junction berbahan Ni berlapis tembaga sebagai sensor dengan skru ukuran M6. Ini teman-teman, kalau teman-teman lihat. Kemudian ada kabel penghantar untuk kedua output sensor dengan sel kabel atau pelindungnya. Kemudian kita lanjut ke lampu pijar. Jadi lampu pijar ini adalah salah satu alat yang digunakan waktu saya praktik kemarin, teman-teman. Jadi bagian utama dari sebuah lampu pijar adalah yang pertama kalau kita lihat di sini adalah bola lampunya. Kemudian yang kedua di sini ada gas bertekanan rendah, argon, neon, dan nitrogen. Kemudian ada filamen wolfram. Kemudian yang keempat ada kawat penghubung ke kaki tengah, ada kawat penghubung ke kaki ulir, kawat penyangga, kaca penyangga. Ini ada kaca penyangganya teman-teman. Kemudian ada kontak listrik di ulir, ada skrup ulirnya, isolator, kemudian ada kontak listriknya teman-teman. Itu lampu pijar. Kemudian kita akan lanjut ke sistem kendali on off-nya teman-teman. Jadi bagian-bagiannya itu yang pertama ada Autonix TK4S dan T4RN. Ini jadi pengendali. Kalau teman-teman tahu TK4S dan T4RN ini adalah pengendali suhu digital untuk mengendalikan suhu secara digital teman-teman. Dan ini memiliki terminal input dan output untuk sensor, power, beban, dan komunikasi. Kemudian kita lihat di sini ada sensor thermocouple. Jadi sensor thermocouple di sini yaitu sensor suhu. Sensor suhu yang dipasang pada titik prosesnya dan juga outputnya dibaca oleh controller. Terus kita lanjut ke power. Di sini kita ada power supply. Jadi di sini daya listrik untuk controller. Kemudian terdapat terminal plus dan terminal min di power supply di sini teman. Kemudian kita lanjut ke lampu pijar. Jadi lampu pijarnya di sini adalah maksudnya beban ya teman-teman. Jadi lampu pijar di sini dianggap sebagai heater atau indikator beban yang dikendalikan. Jadi ini adalah beban yang dikendalikan. Kemudian ada USB. Di sini USB RS485 yaitu untuk mengkomunikasikan dengan PC teman-teman atau perangkat lain yang ada. Tuh teman-teman. Untuk cara kerjanya sistem ini itu sensor thermocouple ini terhubung ke terminal tertentu pada controller. Kemudian controller tersebut itu membaca nilai suhu nyata dari sensornya. Kemudian untuk pengolahan dari controllernya sendiri itu, jadi controller itu sudah di reset dengan set point suhu yang diinginkan. Jadi jika suhunya kurang dari set point, maka controller akan mengaktifkan beban atau dia akan on. Jadi lampunya itu akan menyala. Dan sebaliknya, jika suhunya itu sama dengan atau lebih dari set point, controller itu akan mematikan beban atau off. Jadi lampu pijarnya itu akan mati teman-teman. Ini adalah mode kendali on off sederhana tanpa rasionalisasi atau tanpa PID dan lain-lain. Kemudian kita lanjut ke response system. Ya, response system di sini ada TD. Jadi TD di sini ada delay time. Ini untuk pembacaan grafik nanti ya teman-teman. Saya akan memberikan contoh yang kelompok kami dapatkan. Yang pertama ada TD yaitu delay time, waktu sampai respon mencapai 50% dari nilai akhir atau steady state. Kemudian ada TR. TR di sini adalah rise time, waktu yang dibutuhkan respon naik dari 0 ke 100% nilai akhir. Kemudian ada TP atau peak time, waktu saat respon pertama kali mencapai puncak maksimumnya atau first shoot. Kemudian ada TS settling time. Di sini kalau teman-teman lihat ada TS yaitu settling time. Jadi waktu yang dibutuhkan agar respon masuk dan tetap berada dalam batas toleransi tertentu dari steady state. Kemudian di sini ada MP atau maximum overshoot. Selisih antara nilai puncak maksimum dengan nilai akhir atau steady state biasanya dinyatakan dalam persen terhadap steady state.
Di sini terus kemudian ada state error selisih ini teman-teman. Jadi ini adalah selisih antara input referensi atau set point dan output sistem si pada kondisi waktu menuju tak hingga. Untuk respon sistem open loop-nya sendiri yang pertama input atau tegangan, kemudian ada plan. Plan-nya adalah motor DC atau pemanas udara atau air, output-nya adalah sistem respon. Jadi ada kecepatan sudut dan suhu. Untuk microcontroller atau mini komputer PLC, yang pertama kita mulai dari input atau dari set point-nya dulu, kemudian kita ke error, yaitu pengendali on off, ada on off, PID, integral state feedback dan lainnya teman-teman. Kemudian kita menuju ke sinyal kendalinya. Di sini ada pemode, ada transfer function, kemudian ada state space. Kemudian kita bisa outputnya sini ada sistem respon dan kemudian ada kestabilan. Kemudian dari sini bisa menuju sensor dan kembali ke PV atau percent value. Lanjut control on off hysteresis. Ini teman-teman di sini bisa lihat. Di sini nanti saya akan memberikan contoh gambar yang kelompok kami dapatkan. Saya sedikit menjelaskan terkait control of hysteresis itu apa. Jadi menambah lebar setelan antara titik on dan off untuk mencegah citar kondisi switching sangat cepat on atau off berulang di sekitar satu titik still. Jadi di bawah batas bawahnya itu on, di atas batas atas off. Lebar ini juga disebut sebagai sensitivitas atau gerak bebas dead zone. Jadi lebar sempit menahan suhu dekat set point namun meningkatkan frekuensi switching dan mempercepat aus aktuator seperti relay atau solenoid. Jadi jika plan lambat atau kapasitas pemanas valve besar, penundaan efek kontrol dapat memicu hunting. Hunting ini yaitu kondisi osilasi berulang atau naik turun dari variabel proses di sekitar set point. Jadi solusinya adalah lebar hysteresis. Untuk aplikasi umum yang digunakan itu perangkat on-off berbasis relay atau solenoid. Kemudian ada kompresor kulkas memakai lebar besar untuk menghindari start atau stop sering, cocok untuk kontrol yang kasar. Ini teman-teman, ntar kita akan memberikan contohnya. Untuk kontrol PID, time proporsional, jadi mengatur rasio on-off duty cycle secara proporsional terhadap deviasi di dalam proporsional blend sekitar set point. Teman-teman bisa dilihat lagi untuk kontrol PID. Nah, kita langsung masuk saja ke kesimpulannya. Jadi kesimpulannya yang pertama yaitu teman-teman Autonix TK4S dan T4RN itu mendukung on atau off. Kemudian PID komunikasi untuk monitoring, setting via dark master, manual dan datasheet ditampilkan pada layar. Jadi saya kemarin praktek menggunakan TK4S dan T4RN dan yang saya perhatikan itu terkait on off dan PID. Jadi nanti setelah ini saya akan memperlihatkan apa yang kami dapat di praktik on off dan PID. Kemudian yang kedua, pengambilan data manual harus terstruktur waktu, PV, state, output untuk analisis. Dari percobaan on atau off, hysteresis menghasilkan osilasi stabil. PID atau time proporsionalnya memberikan respon lebih halus dan lebih cepat jika timingnya benar. Itu teman-teman. Oke, mungkin kita langsung aja ya melihat contoh yang tim kami dapatkan. Ini kita sempat melakukan beberapa percobaan. Yang pertama kita masuk ke percobaan on off teman-teman. Jadi di sini kelompok kami melakukan percobaan on off dari P1SH50 dan HSYS1, kemudian kita lanjut ke HSYS2 dan HSY3 dan 4 teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di sini saya akan memberikan sedikit contoh di mana kita dimulai dari ini teman-teman, di mana kita mendapati suhu 50 itu di detik 17,7. Ini contohnya teman-teman. Ketika kita melakukan percobaan maka kita akan memberikan data-data ini. Kemudian kita melihat salinan grafik dari percobaan tersebut. Yang pertama di percobaan on off, kita lihat di sini. Nah, ini percobaan yang pertama dengan P sama dengan 0. Ini mohon maaf, ini grafik percobaan PID kita coba on off. Nah, ini teman-teman.
Jadi yang pertama HSY1, kalau teman-teman lihat di sini ini adalah contoh grafiknya seperti yang saya jelaskan sebelumnya teman-teman. Ini HSY2 dan ini HSYS4. Kemudian kita lanjut ke percobaan PID. Di sini saya akan memberikan contoh di percobaan PID. Nah, ini ternyata sudah ada. Nih, kita lanjut ke percobaan PID. Nih, kalau teman-teman di percobaan PID kita dimulai dari suhu 30 dan kita mencapai titik akhir itu di suhu 56 derajat ya teman-teman. Dan di sini teman-teman bisa lihat untuk sistemnya di situ ada on off. Jadi ketika suhunya telah mencapai target tertentu maka dia akan off secara manual teman-teman. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan untuk di tugas 5 ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sebagaimana manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan dan saya juga sama-sama masih belajar di sini. Saya A dan saya Kanan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.